Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Pada hari ini Kamis tanggal 24 September 2020, kelas 3 Utsman bin Affan, SDIT Umar bin Khattab. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum Bapak menyampaikan materi pembelajaran pada hari ini, maka berdoa sebelum belajar. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, Bapak masih menyampaikan pembelajaran tema 3, benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda. Pembelajaran 1 sampai 6. Nah, anak-anakku, simak dan perhatikan Bapak menyampaikan materi pembelajaran pada hari ini tentang subtema 2, yaitu wujud benda. Wujud benda ada 3, yaitu 1. Benda padat. Apa sih yang dimaksud dengan benda padat? Benda padat adalah benda yang bentuknya tetap, volume tetap, memiliki kerapatan dan massa jenis tinggi. Contoh, batu, logam, dan kayu. 2. Benda cair. Apa sih yang dimaksud dengan benda cair? Benda cair adalah benda yang bentuknya berubah sesuai tempat atau wadah, volume tetap, memiliki kerapatan dan massa jenis sedang atau lebih kecil dari benda padat, tapi lebih besar dari benda gas. Contoh, minyak, air, dan alkohol. 3. Gas. Apa sih yang dimaksud dengan gas? Benda gas adalah benda yang bentuknya berubah memenuhi tempat. Volume berubah sesuai volume tempat, memiliki kerapatan dan massa jenis kecil. Contoh, gas helium pengisi balon, udara, dan gas nitrogen pengisi ban kendaraan. Pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada gambar? Ya, ini gambar sebuah motor. Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Ya, motor termasuk kepada wujud benda padat. Di sini untuk menempuh jarak, cara mengukurnya yaitu dengan kilometer. Satuan kilometer atau km dan meter atau m adalah satuan untuk menyatakan jarak. Perhatikan anak-anakku bahwa 1 kilometer sama dengan 1000 meter.
Nah, supaya kalian memahami tentang satuan untuk menyatakan jarak, di sini Bapak akan mengambil sebuah contoh. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Nah, anak-anakku, perhatikan bahwa yang ditanyakan dalam menempuh jarak tersebut yaitu satuan meter. Maka bagaimana cara menyelesaikan hal tersebut? Perhatikan, 5 km ditambah 300 meter. Maka kita uraikan 5 km sama dengan 5.000 meter. Nah, ini 5 km kalau kita jadikan 1 meter maka 5.000 meter. Kemudian 300 meter. 5 km ditambah 300 meter sama dengan 5.000 meter ditambah 300 meter. Sama dengan 5.300 meter. Karena tadi yang ditanyakan di dalam contoh soal jarak rumah Edo ke rumah nenek yaitu satuan meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5.300 meter. Bagaimana anak-anakku? Sudah bisa dipahami? Baik, Bapak akan melanjutkan kembali. Alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Lihat pada gambar tersebut, alat ukur apakah itu? Ya, ini adalah altimeter. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut. Nah, lihat pada gambar tersebut, ini adalah gambar pesawat. Pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Ya, angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas. Ciri-ciri benda antara lain memiliki massa dan ruang atau volume. Apakah yang dimaksud massa dan volume? Massa adalah suatu sifat fisika dari suatu benda yang digunakan untuk menjelaskan berbagai perilaku objek yang terpantau. Sedangkan volume adalah volume atau bisa juga disebut kapasitas adalah penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Tolong-menolong adalah saling membantu antar sesama manusia. Tolong-menolong merupakan sikap yang terpuji. Nah, gambar tersebut adalah sebagai salah satu contoh dalam tolong-menolong sesama manusia.
Apa sih manfaat tolong-menolong? Ya, manfaat tolong-menolong antara lain: 1. Meringankan beban orang lain. 2. Mempererat persahabatan. 3. Menumbuhkan kerukunan antar sesama manusia. 4. Pekerjaan sulit merasa lebih mudah. 5. Pekerjaan menjadi cepat selesai. Nah, itulah anak-anakku yang soleh dan soleha, manfaat dari tolong menolong. Mudah-mudahan kalian bisa merealisasikan atau bisa melakukan akan hal-hal yang berkaitan tolong menolong sesama atau antar sesama manusia. Manusia memerlukan air untuk dapat hidup. Dalam sehari, orang dewasa membutuhkan sekitar 2 liter air minum. Selain air, manusia juga membutuhkan olahraga. Lihat pada gambar tersebut, ini salah satu contoh ketika manusia mempraktekkan dalam berolahraga. Karena olahraga dapat melancarkan peredaran darah dalam tubuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, melihat benda cair lebih dekat. Seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Ini gambar tersebut merupakan sifat dan wujud pada benda cair. Ketika air ditaruh di dalam gelas, maka akan berbeda wujud dan sifatnya. Akan tapi tidak mengurangi volume pada air tersebut di dalam gelas. Ketika air ditaruh atau dituangkan ke dalam gelas, maka wujud atau sifat air tersebut akan menyerupai seperti gelas dan seperti gambar-gambar lainnya. Mengenal benda gas lebih dekat. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya, udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya dapat dirasakan. Anak-anakku, lihat pada gambar tersebut. Gambar apakah itu? Ya, itu adalah gambar balon. Balon lalu diisi udara, maka akan membentuk tekanan pada balon tersebut. Bahwa dalam wujud udara tersebut tidak terlihat, tetapi bisa dirasakan akan rasa udara atau pada angin yang kita rasakan. Alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat. Lihat dan perhatikan anak-anakku. Yang pertama, gambar
timbangan beras. Yang kedua, gambar timbangan badan. Yang ketiga, gambar timbangan kue. Yang keempat, gambar timbangan gantung. Yang kelima, gambar neraca. Dan yang keenam, gambar timbangan warung. Nah, perhatikan anak-anak yaku yang soleh dan soleha. Di sini Bapak akan memberi cobaan atau memberi latihan. Lihat dan fokus pada gambar tersebut. Tentukan jarak dalam satuan meter. Di sini Bapak ambil contoh soal. Nomor 1, rumah Siti ke sekolah. Coba perhatikan anak-anakku yang soleh dan soleha. Rumah Siti ke sekolah berapa jaraknya? Ya, bahwa jarak rumah Siti ke sekolah adalah 5 km 100 meter. Maka kalau kita jadikan meter adalah 5.000 meter. Kemudian yang kedua, rumah Udin ke kantor pos. Berapakah jarak rumah Udin ke kantor pos? Ya, bahwa jarak rumah Udin ke kantor pos adalah 2 km 850 meter. Nah, ini 2 km. Kemudian 850 meter. Nah, kalau kilometer dijadikan meter, maka sama dengan 2000 meter. Kemudian yang ketiga, rumah Siti ke rumah Udin. Berapakah jaraknya? Ya, bahwa jarak rumah Siti ke rumah Udin adalah 6 km 350 meter. Maka kalau dijadikan meter adalah 6.000. Kemudian yang keempat, rumah Siti ke pasar. Berapakah jarak rumah Siti ke pasar? Ya, bahwa jarak rumah Siti ke pasar adalah 6 km 50 meter. Maka kalau misalkan kita jadikan meter, dalam kilometer adalah 6.000 meter. Kemudian yang kelima, rumah Udin ke pasar. Berapakah jarak rumah Udin ke pasar? Nah ya, bahwa jarak rumah Udin ke pasar adalah 10 km. Maka kalau misalkan dijadikan meter, maka hasilnya 10.000 meter. Nah. Alhamdulillah, materi pembelajaran subtema 2 wujud benda selesai. Semoga bermanfaat. Semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.